Perkenalkan, nama saya Ika Meliana Silaban dengan NPM F1A 02009 dari Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat permodelan matematika dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa sih permodelan matematika itu. Permodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dan penyataan matematika sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real ini menjadi lebih tepat. Nah, sederhananya, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Nah, apa sih tahapan permodelan matematika? Yang pertama, kita harus mengenali dan menamai variabel bebas dan tak bebas, serta membuat asumsi-asumsi seperlunya untuk menyederhanakan fenomena sehingga membuatnya dapat ditelusuri secara matematika. Yang kedua, menerapkan teori matematika yang telah diketahui pada model matematika yang telah dirumuskan guna mendapatkan kesimpulan matematikanya. Dan yang ketiga, mengambil kesimpulan matematika tersebut dan menafsirkan sebagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dimodelkan dengan cara memberikan penjelasan atau membuat perkiraan. Dan yang keempat, menguji perkiraan terhadap data real. Jika perkiraan yang kita buat tidak sebanding dengan kenyataan, maka model yang perlu diperhalus dan merumuskan model baru dan memulai daur kembali. Bisa juga dengan memperbaiki asumsi-asumsi yang diberikan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari permodelan matematika. Contoh yang sederhana tentang mengenai permodelan matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berikut merupakan contoh permodelan sederhana. Sebuah home industry tekstil membuat dua macam produk tekstil yang sering digunakan masyarakat dewasa untuk, yaitu kemeja sip dan kaos jos. Dalam home industry tersebut, kemeja dan kaos harus melalui 4 workstation agar dapat menjadi produk siap pakai, yaitu workstation yang pertama, pemotongan kain dan pembuatan pola, yang kedua penjahitan, yang ketiga pressing dan pemeriksaan atau quality control, yang keempat pengemasan. Nah, di sini pemilik home industry memiliki 4 operator dan masing-masing operator menangani satu workstation. Pemilik mengalokasikan waktu kerja per hari sebanyak 10 jam yang dimulai dari pukul 8 hingga pukul 18. Sistem kerja yang diterapkan pada home industry tersebut merupakan sistem kerja seri yang artinya proses kerja tersebut dilakukan secara berurutan yang dimulai dari workstation pertama dan berakhir di workstation yang keempat. Pemilik menerapkan waktu kerja per shift, yaitu dimasukkan bahwa workstation 1 akan mendapatkan shift pertama, workstation yang kedua akan mendapatkan shift kedua, dan seterusnya. Pemilik menerapkan shift per hari untuk 4 workstation seperti di bawah ini. Nah, kita bisa melihat shift workstation yang pertama pukul 8 sampai 9.30 dan shift sampai shift yang keempat workstation yang 4 pukul 16 sampai 18. Kita bisa lihat bahwa di sini juga kapasitas produksi untuk kemeja dan kaos per harinya dalam home industry tersebut adalah 200 buah dan 120 buah. Produk kemeja dan kaos tersebut memiliki waktu proses per produk yang berbeda-beda di setiap workstation-nya. Nah, di sini ada tabel waktu proses per produk pada sistem workstation. Workstation itu ada 1 sampai 4 dan waktu yang dibutuhkan atau per menit dan waktu tersedia per shift atau per menit. Nah, kemeja shift dan kaos jos. Di sini kita bisa melihat kemeja shift waktu yang dibutuhkan itu 0,45 dan seterusnya. Nah, di sini pemilik menerapkan harga jual kemeja sebesar 35.000 dan kaos sebesar 40.000. Pemilik akan mengambil keuntungan sebesar 45% dan harga jual kemeja dan 50% dari harga jual kaos.
Permasalahan tersebut akan dimodalkan secara matematis untuk agar kita dapat mencari banyaknya kemeja dan kaos yang harus diproduksi setiap harinya agar keuntungan yang didapatkan optimal. Di sini ada dua definisi, yaitu X1 jumlah produksi kemeja dan X2 jumlah produksi kaos. Nah, di sini ada fungsi tujuan memaksimalkan sama dengan 1570 X1 ditambah 20.000 X2 dengan segala keterbatasan yang ada dalam proses produksi dapat diberikan kendala-kendala sebagai berikut, yaitu kendala 0,45 X1 ditambah 0,5 X2 lebih kecil dengan 90 dan 1,05 X1 tambah 0,45 X2 lebih kecil sama dengan 210. Nah, kita bisa lihat hasilnya. X1 lebih kecil dari 200, X2 lebih kecil dari X122. Nah, persoalan di atas dapat diselesaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan program linear. Nah, di sini metode yang digunakan dalam penyelesaian secara program linear. Nah, inilah penjelasan tentang mengenai contoh permodalan matematika yang sederhana. Baik, itulah hasil contoh dari permodalan matematika yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian dari saya tentang mengenai permodalan matematika. Terima kasih.